Ballon d'Or. Joselu kagum betul dengan kemampuan yang dimiliki Toni Kroos. Dengan kemampuannya seperti itu, Joselu heran Kroos tidak pernah mendapat Ballon d'Or sepanjang karirnya. Padahal, Kroos jadi komponen penting kesuksesan Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Kroos harusnya punya 5 Ballon d'Or, kata Joselu menilai kemampuan rekannya itu. Jangankan mendapatkan Ballon d'Or, di tahun lalu saja, nama Kroos tidak menembus 30 besar kandidat untuk meraih penghargaan tersebut. Banyak-banyaklah bertanya pada Harry Kane, Eddie Ketia. Ketia tampak sudah terlibat dalam sesi latihan pertama timnas Inggris bersama Gareth Southgate. Bagi pemain berusia 24 tahun ini, ia sudah mempersiapkan telinga dan matanya sebaik mungkin demi bisa menyerap ilmu baru. Sang pemain tidak sabar untuk mengamati langsung bagaimana penyerang kelas dunia berlatih. Kane yang baru saja pindah ke Bayern Munchen, diakui punya insting gol yang begitu tajam. Manchester United bakal bekukan Antony. Timnas Brasil telah membuat sikap pada kasus Antony. Federasi Sepak Bola Brasil telah mencoret Antony dari daftar pemain timnas Brasil. CBF memilih memanggil Gabriel Jesus sebagai pengganti Antony. Kini, sikap Manchester United tengah ditunggu. Dikutip dari The Guardian, United kini berada dalam tekanan. Pihak-pihak yang terkait dengan United menuntut agar klub mencoret mantan pemain ayam tersebut. United diminta mencabut status Antony sebagai pemain tim utama. Gara-gara Piala Afrika, Yassine Bonu gagal ke Real Madrid. Yassine Bonu punya banyak opsi ketika hendak meninggalkan Sevilla. Salah satu opsinya adalah pindah ke Real Madrid. Real Madrid butuh kiper baru, sebab mereka akan kehilangan Thibaut Courtois. Real Madrid kemudian memilih Yassine Bonu sebagai pengganti. Negosiasi pun digelar. Namun, negosiasi buntu. Piala Afrika jadi alasannya. Ya, saya mendapatkan tawaran dari Real Madrid. Piala Afrika membuatnya menjadi rumit, sehingga kesepakatan pun gagal, ucap Yassine Bonu, dikutip dari Fabrizio Romano. Mungkinkah Manchester United putus kontrak Jadon Sancho? Dikutip dari The Guardian, Man United mendukung penuh keputusan yang diambil oleh Ten Hag, termasuk memberikan kritik kepada Sancho. Namun, Man United tidak atau belum mengeluarkan pernyataan apapun atas tanggapan yang disampaikan Sancho melalui media sosialnya. Nah, Man United yang belum mengeluarkan pernyataan apapun soal polemik yang terjadi antara pemain dan pelatih, sejalan dengan rumor soal pemutusan kontrak. Seandainya Liverpool dulu all in demi Jude Bellingham, melihat performa Jude Bellingham di Real Madrid, Jordan Henderson memberikan pendapatnya. Henderson dan banyak orang lain mungkin mengira keputusan Liverpool saat itu tepat. Toh, pemilik dan manajemen Liverpool selalu berinvestasi dengan hati-hati. Ada pemain-pemain yang seharusnya memang perlu dibayar mahal saat itu. Lihat saja Bellingham sekarang, sungguh on fire, kata Henderson kepada The Athletic. Saya pikir, manajemen Liverpool harusnya membayar berapapun itu untuk dirinya, sambung Henderson. Kemunculan jersey Gianluigi Buffon di tempat latihan Makedonia Utara. Jersey Buffon yang tampak adalah jersey legendarisnya saat berseragam Juventus. Jersey tersebut dikenakan oleh kiper timnas Makedonia Utara, Stol Dimitrievski. Ia juga merupakan kiper yang membela Rayo Vallecano. Foto yang tersebar di media sosial menunjukkan sang kiper dengan santainya berjalan menuju tempat latihan dengan mengenakan jersey Buffon. Menurut laporan Football Italia, apa yang dilakukan Dimitrievski adalah sebuah penghormatan terhadap salah satu kiper terbaik di dunia. Baru sekali tampil bersama MU, Rasmus Højlund buat Casemiro kaget. Højlund menunjukkan sekilas tingkat intensitas dan kekuatannya yang tinggi, dengan langsung terlibat dalam adu fisik dengan para pemain bertahan Arsenal. Ia sejatinya juga terlibat dalam gol Alejandro Garnacho yang dianulir karena offside. Dia mungkin sedikit lebih kuat secara teknis dan melihat celah-celah di mana saya suka bertarung. Lagi pula, dia belum pernah melihat saya bermain sebelumnya. Jadi, dia mengatakan kepada saya bahwa dia sangat terkejut melihat saya bermain, kata Casemiro. Dituduh juara Piala Dunia karena settingan, Messi dibela Evra. Sebelumnya, Van Gaal melontarkan pernyataan soal Messi terkait sukses Argentina di Piala Dunia 2022. Mantan pelatih Belanda itu menilai Messi sengaja diatur menjadi juara Piala Dunia 2022. Namun, Patrice Evra menilai Messi memang tampil brilian dan layak memenangkan Piala Dunia 2022. Messi membawa Argentina menang. Orang bilang dia tidak memenangkan Piala Dunia karena dia mencetak 5 penalti, katanya. Saya bilang, coba saja Anda lakukan dan mengkonversi penalti tersebut. Chelsea segera perpanjang kontrak Jan Madsen.
Menurut laporan Romano, bahwa Todd Boehly sudah meminta manajemen Chelsea untuk memperpanjang kontrak Madsen. Pemilik Chelsea itu dikabarkan terkesan dengan kemampuan sang bek. Ia meyakini Madsen bisa jadi pemain yang penting bagi Chelsea di masa depan. Ia juga menyadari ada banyak klub yang mengintai jasa sang bek. Ketimbang Madsen dibajak, mereka mau memagarinya dengan kontrak baru. Menurut laporan tersebut, manajemen Chelsea menyiapkan kontrak jangka panjang untuk Madsen. Federico Valverde menyesal bertahan di Real Madrid. Menurut laporan El Nacional, Valverde mulai menyesal bertahan di Real Madrid. Ini disebabkan jam bermainnya di skuad Real Madrid mulai berkurang. Kedatangan Jude Bellingham membuatnya mulai tersisih di skuad El Real. Itulah yang membuat Valverde menyesal menolak tawaran untuk pindah di musim panas kemarin. Namun laporan tersebut juga mengklaim bahwa Valverde masih belum buru-buru untuk cabut dari Madrid. Ia akan mengamati situasinya minimal hingga awal tahun nanti. Penampilan semakin mantap, MU ingin perpanjang kontrak Aaron Wan-Bissaka. Erik ten Hag sangat terkesan dengan perkembangan Wan-Bissaka. Ia menilai performa sang bek meningkat drastis selama 1 tahun terakhir. Ia mulai mampu memainkan taktik yang diinginkan ten Hag. Alhasil, ten Hag menilai Wan-Bissaka bisa jadi bek kanan MU untuk jangka panjang. Jadi, ia ingin kontrak sang bek diperpanjang. Menurut laporan The Telegraph, manajemen MU sudah menjalin komunikasi dengan agen Wan-Bissaka untuk membicarakan kontrak baru ini. Menjelang deadline, klub Arab Saudi coba boyong Jadon Sancho dari MU. Dilansir Rudy Galetti bahwa saat ini ada salah satu klub Saudi Pro League yang berminat mendatangkan jasa Sancho. Klub yang namanya tidak disebutkan itu dikabarkan ingin memboyong Sancho karena mereka tahu sang winger sedang berseteru dengan Erik ten Hag di MU. Itulah mengapa mereka akan mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk memboyong sang winger ke Arab Saudi. Bahkan mereka sudah mengajukan tawaran resmi untuk sang winger. Jesse Lingard jadi rebutan 2 klub IPL ini. Lingard saat ini berstatus sebagai free agent. Ia tidak memiliki klub pasca dilepas oleh Nottingham Forest. Dilansir Sky Sports, Lingard berpotensi bertahan di Inggris. Ada 2 klub IPL yang dilaporkan sedang berebut jasa Lingard. Menurut laporan tersebut, klub terbaru yang menginginkan jasa Lingard adalah Wolverhampton Wanderers. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa Wolverhampton tidak akan mudah mendapatkan jasa Lingard karena sang pemain juga dilaporkan diminati West Ham. Arsenal tak beruntung bangkit saat Man City lagi jaya-jayanya. Perekrutan Declan Rice secara khusus dinilai sudah mendongkrak performa meriam London. Meski begitu, Manchester City diyakini masih akan terlalu kuat untuk dihentikan. Faktor Pep Guardiola dan pengalaman mendominasi dalam 6 musim terakhir menjadi tantangan yang amat berat. Bahkan dengan perekrutan Declan Rice, saya tak merasa Arsenal bisa memenangi Liga. Kalau City nggak ada di Premier League, maka rasanya Arsenal akan juara. Tapi sayangnya buat Arsenal, mereka ada di sana, kata Robbie Safek. Xavi pastikan masa depan Ansu Fati masih di Barcelona. Xavi Hernandez memastikan bahwa masa depan Ansu Fati tetap di Barca, walaupun sang pemain pindah ke Brighton. Xavi menyebut Ansu hanya menginginkan menit bermain lebih. Ansu punya perasaan bahwa dia harus bermain. Tujuannya adalah agar dia sukses lagi di Barca, kata Xavi. Ansu, Abde dan Eric Garcia meminta untuk pergi. Kami belum kehilangan siapapun, ketiganya bisa kembali. Ketika Anda mendengarkan mereka, Anda memahami perlunya lebih banyak menit. Pertama kalinya dalam 20 tahun, Cristiano Ronaldo gagal tembus nominasi Ballon d'Or. Sejak pertama kali namanya dikenal di Manchester United, yaitu pada tahun 2003 silam, Cristiano Ronaldo selalu masuk dalam daftar nominasi peraih Ballon d'Or. Sayangnya, rekor puluhan tahun itu bakal terputus. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2003, Ronaldo gagal masuk dalam daftar nominasi 30 besar Ballon d'Or. Terkesan mengejutkan, tapi faktanya dalam semusim terakhir, Ronaldo tidak banyak bermain. Dia baru kembali menemukan kesempatan di Liga Arab Saudi saat bergabung dengan Al Nassr. Wonderkid Brasil ini berharap bisa main bareng Vinicius dan Mbappe di Madrid. Sekarang ini, masih ada waktu 1 tahun sebelum Endrick gabung Real Madrid. Meski demikian, pemain berusia 17 tahun tersebut mengaku sudah memiliki mimpi yang berharap bisa terwujud setelah ia menginjakan kakinya di Santiago Bernabeu. Di Madrid nanti, Endrick ingin bisa berduet dengan seniornya dari Brasil, yakni Vinicius Junior. Selain itu, ia juga berharap bisa bermain bareng bintang timnas Prancis, Kylian Mbappe. Sebelum pindah ke Sevilla, Sergio Ramos sempat tolak Manchester United. Manchester United sempat mendekati Ramos untuk pindah ke Old Trafford.
Mereka sempat mengajukan tawaran kepada sang bek. Ramos sendiri dikabarkan sempat tertarik untuk pindah ke MU, karena ia dikabarkan sudah lama tertarik bermain di MU. Namun, laporan The Sun mengklaim bahwa Ramos kemudian memutuskan menolak tawaran MU setelah ia menerima tawaran setan merah. Ini disebabkan MU memberikan tawaran gaji yang terlalu sedikit. Lionel Messi masih jadi favorit peraih Ballon d'Or. Beberapa nama populer tetap masuk dalam daftar kandidat peraih Ballon d'Or. Akan tetapi, satu nama terlewat. Cristiano Ronaldo tidak dijagokan bisa meraih gelar. Berbeda dengan Lionel Messi yang jadi unggulan. Lionel Messi sendiri telah mendapat 7 Ballon d'Or dalam karirnya. Nah, jika meraih Ballon d'Or 2023, La Pulga akan mendapat gelar ke-8. Dan Messi akan semakin meneguhkan status sebagai pemain dengan Ballon d'Or paling banyak. Mason Greenwood pergi untuk kembali ke Manchester United. Menurut laporan The Sun, Greenwood masih belum mau menyerah berkarir di Manchester United. Ia sudah menjadi pemain setan merah sejak usia yang masih sangat muda. Ia sudah lama bermimpi untuk bermain di Manchester United. Ia tidak mau melepaskan Manchester United begitu saja. Alhasil, ia bertekad untuk kembali ke skuad setan merah. Menurut laporan tersebut, Greenwood akan bekerja keras selama ia bermain di Getafe.